semuanya, selamat pagi, selamat sore, selamat siang, selamat malam. Ketemu lagi di channel YouTube kita semua bersama saya Alega Faza. Sebelah kanan saya ada Pak Saiful Huda dan sebelah kiri saya ada Pak Antama Bahatmaka. Oke, di video kali ini kita akan berbicara tentang ya macam-macam ya. Bicaranya tentang macam-macam ya, terutama tentang tips buat kalian biar betah belajar di rumah ya. Oke, Pak Huda. Kelihatan mereknya ya. Yang penting saya tutup ya. Karena enggak di-endorse. Saya ngarep nge-endorse sopo. Oke. Pak Huda kan ini ya guru bahasa guru tata buka ya. Isinya mangantok atau mulang. Guru SD itu. Guru penjaskas ya. Guru penjaskas olahraga tetapi bisa juga main saksofon, luar biasa, jago sekali. Oke, Pak Aka, kira-kira dampak dari Covid yang Pak Aka rasakan gimana, Pak Aka? Yang jelas kayak main-main itu depending, terus kemudian yang paling berat itu main-main itu gimana, masih ngejob gitu? Iya, terus yang paling berat jualan juga. Tidak mau pada beli. Gono? Ya alat musik. Oh, alat musik. Iya, karena mereka pada bingung. Yang pertama mereka takut misalnya apakah alat musik tersebut aman enggak untuk dirinya sendiri. Oh, gitu. Sehingga saya juga bingung pemasukan dari mana. Iya. Alhamdulillah, tapi kemarin mic sudah terbeli walaupun belum lunas ya. Kalau Pak udah Itu perasaan bahasa saya tadi ya yang diculik itu. Jadi memang dampak daripada Covid-19 karena kita tidak boleh membuka potensi terjadinya kumpul, gini mlebune helipad. Jadi tidak ada kumpul-kumpul, tidak ada acara yang menimbulkan kerumunan, hanya ditutup orang banyak, kaitannya seperti itulah. Jadi akhirnya segala acara yang berkaitan dengan pekerjaan juga cancel. Tapi itu tidak masalah sebenarnya, karena yang kita sampaikan itu berkah itu urusan Tuhan. Iya. Tapi kita harus tetap ikhtiar berusaha untuk gugur bunga. Untuk supaya kita mensyukuri karunia Tuhan berupa kesehatan. Iya. Makanya itu fungsinya kita memutus rantai penyakit. Cara ikhtiarnya seperti itu. Kita tetap di rumah, belajar di rumah, dan kita buat video seperti ini supaya kita bisa langsung connect kepada siswa tentang masalah Google Classroom. Karena nyambung. Aku Google Classroom deh, Edmodo ke. Ini berdua pakainya Google Classroom, tapi saya pakainya Edmodo. Iya, dia kan juga tak ajari saya. Kemarin nelpon, "Ya, ajari aku enggak Classroom." Oke. Sorry aku ora Edmodo, tak kok Pak Aka dhewe men. Oke. Yang jelas gini, ketika Covid melanda 180 lebih negara gitu ya. Kita kan memang nggak boleh egois. Harus stay di rumah karena penularannya man to man ya, manusia dengan manusia beda. Basket dong ya, man to man. Ya, ke pertandingan kita. Formasi ya, pertandingan. Oh iya, formasi ya. Terus kira-kira dari Pak Aka atau Pak Huda bisa memberikan tips untuk betah di rumah? Itu bisa dikaji secara jasmani ya, lebih tepatnya lagi ke jurusan PJ OKRSJ. Nah, PJ kan pas RSJ orangnya nang keblas ya. Jadi mensana in corpore sano adalah sebuah logo ya. Di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Seperti jiwa yang kuat. Jiwa yang kuat. Stronger, power, stronger, flexibility, and push up, long distance relationship ya. Jadi seperti ini. Kalau ditinjau menurut penjaskes orkes dari materi kesehatan, bukan dari materi fisik ya. Saya bilang masalah kesehatan karena sumber penyakit, sumber kesehatan itu yang terutama dan yang pertama bukan karena aktivitas fisik kita. Olahraga kayak apa, capeknya pun, kalau apa yang masuk ke dalam
tubuh kita, mulut terutama itu tidak bagus, maka sekuat apapun kita melakukan aktivitas fisik itu percuma. Yang pertama adalah apa yang masuk dan apa yang keluar, terutama dari dalam mulut. Jadi yang pertama masuk adalah makanan atau apa yang kita konsumsi sehari-hari. Yang kedua apa yang kita keluarkan, apa yang kita sampaikan kepada orang, gibah dan sebagainya. Itu akan menimbulkan penyakit juga, penyakit masyarakat dan penyakit gibah ya adalah sebuah komponen sendiri ya. Iya, memakai bangkai teman. Komponen opo tapi aku mah biotik. Komponen biotik dan abiotik dan integral. Okay. Mungkin bisa ditinjau dari segi integral, diferensial dan sebagainya. Iya, jadi kalau kita lihat apa itu kasus pertama kali iki apa sih? Meteorologi gurune. Kalau ditinjau dari segi apa itu perkembangannya itu, kalau dibuat grafik kan mirip grafik eksponensial. Bahkan pengamat-pengamat itu memang sudah meramalkan bahwa ini grafiknya itu pertama lambat, terus nanti pertengahan April itu puncaknya, kayak katanya seperti itu. Jadi kita memang harus mulai dari sekarang ya, kita harus diam di rumah. Kalau mau hibah online aja, video call ya. Hibahnya online, nggak usah datang ke rumah temenmu jajan hibah, percuma. Mumpung kuota gratis ya, 33 ya. 33. Cuman memang paling sulit itu latihan teratur ya. Latihan apa, Pak? Latihan untuk menjadi orang yang teratur. Oh gitu. Iya, contohnya tadi tak nyalakan metronom saja pada gelisah. Itu apa sih? Gak penting banget, dimatikan saja. Iya, metro mini. Ketukan. Nah, ketukan. Iya. Ini kan dengan kita hidupkan terus setiap hari, kita kan mau tidak mau harus mendengarkan sesuatu yang konstan. Teratur gitu ya. Iya. Nah, sama hal dengan pola hidup. Kalau pola hidup kita itu campur aduk, kadang iya kadang enggak, ya otomatis bebas. Pak sebentar, ini kaitan dengan musik, Pak. Ojo nyolong bahan Pak Huda. Apa? Iki bahan Pak Huda iki. Yang apa? Iki nembe teratur iki. Oh, teratur. Musik. Musik. Iya. Yang namanya biasa bergaul sih ya. Dia sering menggauli saya juga. Oke. Ya, untuk musik juga itu bisa dijadikan sebagai sebuah sarana terapi ya, terapi untuk jiwa. Jadi orang itu sering stres. Tidak hanya sekedar orang gila saja. Untuk orang-orang yang kelihatannya sehat itu bisa stres. Contohnya kita mendengarkan berita yang sangat intens ya, sangat menakutkan untuk orang-orang yang mungkin punya kekhawatiran yang sangat tinggi. Tapi yang memang itu perlu, bukannya kita tidak terus kita mengurusi atau mengabaikan itu, tetap kita waspada, tetapi jangan sampai kita akhirnya berlebihan sampai mau apa-apa takut. Jadinya psikosomatik ya. Iya, betul. Terus kalau misalnya ada temen yang batuk, itu langsung jangan-jangan COVID, jangan-jangan corona, jangan-jangan congornya dan sebagainya. Nah, itu makanya butuh yang namanya edukasi tadi, ya. Edukasi juga. Ya, terutama di bidang kesehatan tadi, kita harus menyadari betapa kesehatan itu adalah the 16 of number one. Opo kuwi? Utama ya. The 16 ke 16. Iya. Number one nomor siji mesti piye? Yang penting kelihatan intelektual gitu. Bahasanya bahasa Inggris. Istilah sing intelektual. The 16 itu adalah 16 dan 1 itu 16 paragraf utama daripada integral dan diferensial. Itu menjadikan kita itu selalu nyolong-nyolong nomor 1. Guru apa ini? Orang kenal. Guru matematika? Oke, pembahasanku. Oh, saya guru ya? saya guru. Iya. Serius dong. Oke, serius. Iya. The 16 of number one. Jadi menurut buku Eric Carlebang, dari kan saya bicara masalah kaidah kesehatan, Eric Carlebang itu yang membuat buku Food Combining, bahwa untuk menuju tingkat kesehatan yang bagus kita harus menuju tingkat yang namanya homeostatis dalam tubuh. Homeostatis itu posisi tubuh yang benar-benar paling sehat. Itu dapat tercipta ketika pH dalam tubuh kita itu 7,3 sampai 7,8 ke atas. Artinya kandungan basa dalam tubuh itu tinggi. Kenapa kok kandungan basa dalam tubuh tinggi? Karena kita mengkonsumsi banyak serat, banyak buah-buahan, sayuran dan sebagainya, lebih banyak daripada kita mengkonsumsi karbohidrat dan protein hewani. Oh gitu. Iya.
Mungkin untuk apa namanya? Merefresh audiens yang sedang nonton bisa memainkan musik yang fresh gitu, Pak. Ya, seperti yang tadi saya katakan bahwa musik itu bisa membuat kita menjadi diterapis ya. Nah, ada sebuah lagu yang memang intinya lagu itu bisa membuatmu menjadi lebih bahagia, menjadi lebih tidak was-was. Dunia sebuah lagu koleksi dari Dewa 19 Risalah Hati. Lagu makso iki. Kudu seneng karo aku, pokoknya tak cinta gitu ya. Yes, mainkan aja. Santai ini lambungnya kok ramu-ramu buntut itu. Ini benar-benar lagu yang sangat menghibur ya, menenangkan jiwa sampai-sampai ketiduran. Itu bisa mencegah COVID. Semua ini terjadi, kejahatan-kejahatan, penyakit itu terjadi karena orang itu nggak tidur, bener nggak Pak? Iya. Bener. Tapi alangkah lebih baiknya untuk mencegah COVID yang sesuai dengan anjuran pemerintah, kita juga ada upaya lockdown bisa. Terus kita belajar di rumah itu ya seperti itu. Kalau kamu mendengarkan musik di tengah-tengah orang-orang yang kena COVID-19 itu sama saja bunuh diri, bukan menghibur diri. Begitu juga dengan food combining tadi, Anda makan bagus-bagus di tengah-tengah orang yang kena COVID-19. Apa itu yang sudah kena itu? PDP ya? ODP dan PDP. Kalau PDP udah kena dirawat. Kalau ODP orang-orang yang dari luar kota, luar negeri itu ODP. Orang dalam pengawasan ya. Iya. PDP pengawas dalam pasien. Oh, pasien. Iya. Jadi seperti itu memang kita harus selalu waspada, tapi jangan panik. Jangan panik. Itu. Ada closing statement barangkali dari Pak Aka dulu? Ya, yang jelas seperti tadi yang saya sampaikan bahwa walaupun banyaknya berita yang memberitakan tentang COVID, yang jelas tolong tetap hibur diri sendiri, tetap jaga stamina, dan satu lagi tidak perlu terlalu khawatir tapi juga harus waspada. Ya. Itu saja. Oke, dari saya COVID-19 jangan dilihat sisi buruknya ya. Lihat sisi baiknya. Sisi baiknya adalah kamu bisa belajar di rumah, bisa nonton channel YouTube saya. Ya. Dengan tiga apa namanya ini? 3 sak bengket ya. Sak bengket ya. 3 sak bengket. Oke, Pak Uda terakhir closing statement. 3W. 3W apa itu? What ki apa? Apa? Oh, apa? Terus how? Cari W lah kok. Oh iya. WWH ding WWH. WWH ya. WHW ya. What?
how and when. Maksudnya Apa yang kita makan. ah, How, bagaimana cara kita memakannya. Iya. Dan when, kapan kita makan. ya. Itu lebih utama untuk menjaga tubuh kita biar lebih kebal daripada berbagai macam penyakit dan selalu berdoa pada Oke. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kalian sayang orang tua kalian, kalau sayang sama orang-orang yang kalian cintai, jangan salaman dulu, jangan pelukan dulu. Justru itu cara kalian menyayangi orang tua sama saudara-saudara kalian di musim Covid ini. Oke, saya Laika Faza. Saya Saiful Huda 13. 13. Saya Mr. J. Mr. J ke apa? Mbuh. Ya, jangan lupa subscribe channel kita. Subscribe channelnya Pak Huda, namanya apa? Iya. Lupa. Ya, di Instagram ada di Instagram ada. Channel Maka saya mana? ada Bahat Maka Music School dan Bahat Maka Official. Channel saya Nugas. Oke, kita pamit dulu. Sampai ketemu di video-video kita berikutnya. Goodbye.